Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau kembali menggelar talk show dengan pembahasan sejarah perjuangan Panglima Besar pendiri Pekanbaru di Studio Suska TV. Dalam rangka memeriahkan kegiatan pelantikan pengurus baru, Ikatan Keluarga Alumni atau IKA UIN Sultan Syarif Kasim Riau adakan lomba nasyid dan lagu Melayu Piala Ketua IKA UIN Suska Riau selama 2 hari di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Program studi pendidikan bahasa Arab UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar berbagai macam perlombaan serta acara penutupan Simba yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Tesi Nabela, inilah Suska News selengkapnya. Pemirsa, setelah sukses menggelar talk show dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau kembali menggelar talk show bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru dengan pembahasan sejarah perjuangan Panglima Besar pendiri Kota Pekanbaru di Studio Suska TV. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau kembali menggelar talk show dengan pembahasan mengenai sejarah perjuangan Panglima Besar pendiri Pekanbaru di Studio Suska TV pada 11 Februari 2022. Disambut langsung oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi beserta jajaran menghadiri acara talk show ini, yang dimana sekaligus akan menjadi pembicara bersama dengan Ketua Penulis Buku Sejarah Perjuangan Panglima Besar Pendiri Pekanbaru, Jarir, yang juga merupakan dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Acara talk show ini disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan melalui live Instagram Suska TV atau melalui kanal YouTube Suska TV Official. Pada kesempatan talk show kali ini, kita dapat mengenal sejarah dan lika-liku perjuangan tokoh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah yang dikenal sebagai Panglima Besar pendiri Kota Pekanbaru yang berawal dari pemindahan pusat kerajaan Siak Sri Indrapura ke Kampung Senapelan atau Kampung Bandar hingga berdirinya Kota Pekanbaru. Tidak hanya itu, talk show ini juga membahas tentang perkembangan Kota Pekanbaru, perencanaan ke depan Kota Pekanbaru, serta harapan Kota Pekanbaru untuk ke depannya. Pembahasan mengenai sejarah Kota Pekanbaru ini juga bertujuan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya menghormati pendiri negeri yang telah membangun Pekanbaru dari daerah yang kecil hingga menjadi kota metropolitan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Itulah gambaran awal menyadarkan seluruh penduduk Pekanbaru bahwasannya kita harus menghormati pendiri negeri. Pendiri daripada Kota Pekanbaru yang dulu awalnya hanya sebuah pekan kecil dibangun menjadi bandar dagang. Bandar itu artinya kota dagang. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi memaparkan bahwa banyak pelajaran yang dapat kita contoh sebagai mahasiswa maupun bagi para remaja dari tokoh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah ini, karena menurutnya seorang tokoh Panglima Besar ini bukan sosok yang visioner, berani, setia, dan mementingkan khalayak daripada urusan pribadi. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, beliau seorang yang visioner, seorang yang pemberani, seorang yang setia, seorang yang mementingkan untuk seluruh khalayak, tidak untuk kepentingan pribadi. Maka harus ziarah. Kemana ziarahnya? Ke samping Masjid Raya, ya, Pasar Bawah, yaitu ke Komplek Marhum Pekan. Nanti banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan tentu untuk kita nantinya menjadi para pemuda, para remaja yang terus melanjutkan perjuangan orang-orang besar ini. Diharapkan ke depannya, nama Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah agar diberikan gelar pahlawan oleh Presiden Republik Indonesia karena ini merupakan perjuangan yang besar untuk Kota Pekanbaru serta dapat merekonstruksi sejarah yaitu negeri yang beradab, adidaya, dan mempunyai perkembangan perdagangan yang bagus, serta kreativitas anak muda yang diharapkan dapat membangun Pekanbaru untuk lebih baik ke depannya. Retno Mairani, Muhammad Rafi, Suska TV. Guna melanjutkan estafet kepemimpinan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau gelar pelantikan Himpunan Mahasiswa Program Studi Selingkungan Fekonsos dan Coffee Morning di Gedung Islamic Center.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Saat ini saya bersama tim peliputan sedang berada di gedung Islamic Center UIN Suska Riau, yang mana telah berlangsung pelantikan HMPS Selingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan kegiatan Coffee Morning. Guna melanjutkan estafet kepemimpinan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau gelar pelantikan Himpunan Mahasiswa Program Studi Selingkungan Fakonsos dan Coffee Morning di Gedung Islamic Center pada 17 Februari 2022. Pelantikan HMPS Selingkungan Fakonsos periode 2022 ini terdiri dari HMPS S1 Administrasi Negara, HMPS S1 Akuntansi, HMPS D3 Akuntansi, HMPS D3 Administrasi Perpajakan, dan HMPS D3 Manajemen Perusahaan. Dihadiri sekaligus dilantik secara langsung oleh Dekan Fakonsos UIN Suska Riau, yakni dengan pembacaan surat keputusan setiap HMPS dan ucap sumpah jabatan. Selain dekan, kegiatan ini juga dihadiri oleh para wakil dekan, kaprodi dan sekretaris prodi dari seluruh program studi di lingkungan Fakonsos, serta beberapa dosen, Sema dan Dema Fakonsos, dan seluruh mahasiswa yang akan dilantik. Bertujuan mempererat silaturahmi dan bersinergi untuk memajukan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, pelantikan yang dilanjutkan dengan talk show Coffee Morning ini mengangkat tema selaras, yakni kolaborasi dan sinergi menuju Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang apik, atau singkatan dari akhlak, profesionalisme, integritas, kompetitif. Tujuan diadakannya pelantikan sekaligus Coffee Morning selingkungan MPS Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mempererat tali silaturahmi. Selanjutnya untuk Coffee Morning adalah bagaimana silaturahmi antara pimpinan fakultas dengan seluruh pengurus baru HMPS untuk bagaimana bersinergi untuk memajukan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sesuai dengan UIN Suska terbilang dan gemilang, yang mana selain itu juga permasalahan, solusi, hal-hal lain yang terjadi pada mahasiswa di sana dikomunikasikan pada Coffee Morning, yang mana tujuannya adalah untuk apabila kesalahan-kesalahan di semester lalu, di yang lalu-lalu, akan ada perbaikan-perbaikan ketika nanti masuk di semester depan. Selanjutnya, pada kegiatan talk show Coffee Morning, penyampaian materi diisi oleh para pimpinan dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang kapabilitas di bidangnya. Talk show tersebut juga dipimpin oleh seorang moderator, yakni oleh Kepala Departemen Advokasi Dema Fakonsos, serta dilengkapi pula dengan sesi diskusi publik. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Mahyarni pun berharap dengan suksesnya pelantikan HMPS dan talk show Coffee Morning ini, segenap unsur sivitas akademika Fakonsos dapat membangun visi dan misi bersama. Kita berharap dengan adanya pelantikan ini, kita sama-sama bersinergi dalam membangun Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, baik itu dari Ormawa, unsur dosen, kemudian unsur lain yang bisa mengarahkan atau upaya untuk mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi dan menuju ke visi dan misi UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Untuk kedepannya, seluruh organisasi di bawah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau akan segera menyusun program upgrading serta melaksanakan kegiatan dan acara yang positif. Nah pemirsa, itulah tadi rangkaian kegiatan pada hari ini. Semoga dengan telah dilantiknya HMPS Selingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tahun 2022 dapat menciptakan mahasiswa yang inovatif, solutif, dan satu komitmen menuju HMPS yang berintegritas. Muhammad Iqbal, Rahma Sarita Putri, Suska TV. HMPS Pendidikan Islam Anak Usia Dini adakan latihan dasar kepemimpinan dan pengenalan organisasi pertama di Aula Lantai 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Setelah sebulan dilantiknya organisasi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang baru, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD
adakan latihan dasar kepemimpinan dan pengenalan organisasi pertama di Aula Lantai 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada 17 Februari 2022. Pengangkat tema menciptakan pemimpin yang bercerita atau bersinergi, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Ketua Pelaksana Firda Nur Hasanah mengatakan, setelah diadakannya acara ini, seluruh peserta terkhususnya pengurus HMPS PIAUD agar dapat bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Nah, di sini karena kita ini acara untuk pertama kalinya, saya harap seluruh peserta ataupun anggota HMPS itu punya tanggung jawabnya ini di bidang masing-masing. Kepada panitia ataupun peserta lainnya, tetap semangat dan mewujudkan tentang apa yang kita lakukan hari ini, yaitu dengan tema menciptakan pemimpin yang bercerita, bersinergi, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Acara ini juga dihadiri oleh tenaga ahli fraksi PDIP DPRD Riau, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni, Ketua Program Studi PIAUD FTK, dosen pembimbing HMPS PIAUD, dosen PIAUD, Ketua SEMA Dema FTK, Ketua HMPS Lingkungan FTK, dan 40 peserta serta pengurus HMPS PIAUD UIN Suska Riau. Wakil Dekan 3 FTK Amirah Diniati mengapresiasi dan berharap adanya kaderisasi dari kegiatan ini, dan beliau mengatakan yang paling penting dalam latihan kepemimpinan ini adalah dapat memahami cara berkomunikasi, memahami diri dan orang lain yang nantinya dapat menjadi contoh oleh anggotanya. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan dan pengurus HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah wadah kumpulan anak-anak muda yang punya keinginan untuk bisa melatih kemampuan kepemimpinan mereka, dan kita berharap mereka lah yang menjadi cikal bakal penerus pemimpin-pemimpin di masa depan. Tidak hanya seremonial, pemberian penghargaan juga dilakukan kepada pemenang Lomba TikTok Challenge HMPS PIAUD yang ditujukan kepada mahasiswa baru PIAUD UIN Suska Riau, dan terdapat 2 kategori pemenang, yaitu pemenang terbaik dan terfavorit. Kegiatan ini pun berlangsung selama 2 hari yang diisi dengan penyampaian materi terkait latihan dasar kepemimpinan dan pengenalan organisasi pada hari pertama. Kemudian pada hari kedua berlokasi di Pulau Terapung yang diisi dengan sharing session, hiking, dan hiburan lainnya. Al-Ghifari, Siti Rohaiza, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi seputar Lomba Nasyid dan Lagu Melayu Piala IKA UIN Suska Riau. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, SMA Negeri 5 Dumai adakan kunjungan ke UIN Suska Riau guna melakukan studi kampus di ruang auditorium lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. SMA Negeri 5 Dumai adakan kunjungan ke UIN Suska Riau guna melakukan studi kampus di Gedung Rektorat UIN Suska Riau, tepatnya di ruang auditorium lantai 5 pada 17 Februari 2022. Kegiatan ini diberlangsungkan dalam rangka memperkenalkan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau kepada siswa dan siswi SMA Negeri 5 Dumai, terutama mengenai fakultas dan program studi apa saja yang terdapat di UIN Suska Riau, serta keunggulan yang dimiliki oleh UIN Suska Riau. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 UIN Suska Riau, Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Dumai beserta jajarannya, para guru, serta para siswa dan siswi SMA Negeri 5 Dumai. Upaya yang akan dilaksanakan oleh pihak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ke depannya adalah melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur penerimaan nasional, seperti SNMPTN, SBMPTN, SPANPTKIN, UMPTKIN, ataupun jalur mandiri. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Helmiati, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru jalur nasional ini memiliki kuota sebesar 70%, sedangkan 30% kuota lainnya
akan dibuka untuk mahasiswa baru yang mendaftar melalui jalur mandiri dengan sistem komputer assessed test. Dan ujian mandiri bersama perguruan tinggi negeri wilayah Barat Indonesia yang di dalamnya tergabung 36 perguruan tinggi negeri. Jalur nasional ini kita berikan kuota 70%, kemudian 30%-nya lagi melalui jalur mandiri, melalui computer assisted test, juga melalui ujian mandiri bersama, melalui BKSPTN Barat yang di dalamnya itu tergabung 36 perguruan tinggi negeri di wilayah Barat gitu. Salah satu siswa SMA Negeri 5 Dumai yang mengikuti studi kampus di UIN Suska Riau, Arif Wahyunadi menganggap bahwa kegiatan yang diselenggarakan ini sangat menarik karena dapat dilihat dari tingginya antusias siswa-siswi SMA Negeri 5 Dumai selama mengikuti rangkaian acara. Acara yang diadakan oleh UIN Suska dan juga SMA Negeri 5 Dumai ini sangat menarik tentunya karena didukung oleh pihak panitia dari UIN Suska yang benar-benar luar biasa menyambut sekolah kami terutama, dan juga kesannya itu sangat rapi, terus universitasnya sangat bagus dan mendukung untuk keperluan acara kami. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Dumai, Radiasni berharap semoga kedepannya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat menjadi universitas yang gemilang, terbilang, dan semakin jaya ke depannya. Harapan kami dikarenakan kami sudah diterima baik di UIN Suska ini, sesuai dengan yel-yelnya tadi, UIN Suska gemilang dan terbilang, mudah-mudahan ke depannya ditambah semakin jaya. Tidak hanya itu, tujuan dilaksanakannya kegiatan studi kampus ini untuk menambah wawasan siswa-siswi SMA Negeri 5 Dumai tentang universitas yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang bernuansa Islami. Diharapkan, dengan diadakannya kegiatan studi kampus ini dapat menjadi referensi perguruan tinggi bagi siswa dan siswi SMA Negeri 5 Dumai, serta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat menjadi universitas Islam terbaik di Indonesia. Rahmat Ivo, Nisa Al-Khaira, Suska TV. Dalam rangka memeriahkan kegiatan pelantikan pengurus baru, Ikatan Keluarga Alumni atau IKA UIN Sultan Syarif Kasim Riau adakan lomba nasyid dan lagu Melayu Piala Ketua IKA UIN Suska Riau selama 2 hari di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Dalam rangka memeriahkan kegiatan pelantikan pengurus baru, Ikatan Keluarga Alumni atau IKA UIN Sultan Syarif Kasim Riau adakan lomba nasyid dan lagu Melayu Piala Ketua IKA UIN Suska Riau selama 2 hari di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 18 hingga 19 Februari 2022. Kegiatan ini dihadiri sekaligus dibuka secara resmi oleh Sekretaris Umum atau Sektum IKA UIN Suska Riau. Selain itu, turut hadir pula Bendahara Umum atau Bendum IKA UIN Suska Riau, pengurus-pengurus IKA UIN Suska Riau, Dewan Juri, serta para peserta yang mengikuti lomba. Terdapat 2 jenis perlombaan yang diselenggarakan oleh IKA UIN Suska Riau, yaitu Lomba Nasyid SMA se-Provinsi Riau yang dilaksanakan pada hari pertama, serta Lomba Lagu Melayu se-Provinsi Riau yang dilaksanakan pada hari kedua. Yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wadah berkreativitas, juga untuk memperkenalkan kampus UIN Suska Riau, khususnya kepada para siswa-siswi SMA di Provinsi Riau, bahwa UIN Suska Riau memiliki banyak kegiatan yang dapat menyalurkan kreativitas. Kita bertujuan untuk ini ya, juga memberikan laluan untuk adik-adik SMA untuk berkreativitas, terutama di bidang nasyid. Dan kenapa kita laksanakan di kampus dan juga kenapa kita pilih untuk tingkat SMA, kita juga ingin mengenalkan kampus UIN Suska Riau kepada siswa-siswa SMA. Adapun lomba nasyid yang dilaksanakan pada hari pertama ini diikuti oleh siswa-siswi SMA se-Provinsi Riau yang terdiri dari 7 tim dari daerah berbeda-beda, yaitu 2 tim dari Kota Dumai, 1 tim dari Bengkalis, Rokan Hulu, dan Kampar, serta 2 tim dari Kota Pekanbaru.
Sedangkan untuk lomba lagu Melayu yang dilaksanakan pada hari kedua, diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Para peserta membawakan masing-masing 2 lagu, yaitu lagu wajib dan lagu pilihan. Salah satu pemenang lomba nasyid SMA se-Provinsi Riau, Asyanda Nurul Hidayat asal Bengkalis yang diwakili oleh Oja Alfi Ahmad menyatakan bahwa ia turut bangga dapat mengikuti serta menjadi pemenang dalam perlombaan ini. Ia juga berharap kemenangannya kali ini dapat menjadi motivasi bagi peserta lainnya. Ya, saya berpesan supaya kami menjadi yang lebih baik, khususnya untuk kami sendiri, kemudian umumnya untuk yang lain juga, supaya menjadi motivasi buat yang lain. Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini, kreativitas di Provinsi Riau dapat terus tumbuh dan berkembang, baik di bidang seni maupun bidang lainnya, sekaligus untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Provinsi Riau. Tim Liputan Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar diklat kepanitiaan untuk persiapan event nasional di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar diklat kepanitiaan untuk persiapan event nasional di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 26 Februari 2022. Dibuka langsung secara resmi oleh Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Ahmad Fauzi, dan turut dihadiri oleh Ketua HMPS Hukum Keluarga, pemateri yang merupakan alumni Hukum Keluarga UIN Suska Riau, anggota HMPS Hukum Keluarga, serta juga melibatkan mahasiswa Hukum Keluarga dari semester 2 hingga semester 8. Diklat kepanitiaan ini digelar untuk persiapan lomba debat dan pembacaan musabaqah Qiraatul Kutub pada bulan Mei mendatang yang nantinya akan diikuti oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga di PT KIN se-Indonesia. Kepanitiaan ini terbentuk dari anggota HMPS dan juga melibatkan mahasiswa di luar HMPS Hukum Keluarga yang telah melalui proses rekrutmen sebelumnya. HMPS Hukum Keluarga akan melakukan event nasional pada bulan Mei. Oleh sebab itu, diklat ini dilaksanakan untuk mempersiapkan panitia untuk supaya nanti panitia yang terbentuk itu paham dengan bagaimana teknis acara yang akan dilaksanakan di bulan Mei mendatang. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembukaan kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian materi dan praktek yang berupa gladi bersih, dengan tujuan supaya kepanitiaan nantinya dapat memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu, kepanitiaan ini juga menjalin kerjasama dengan Dewan Pengarah Musabaqah Qiraatul Kutub, yang merupakan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, serta dari Debaters Hukum Keluarga yang merupakan pemateri dalam kegiatan diklat ini. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Ahmad Fauzi menyatakan bahwa dalam menyambut kegiatan ini, HMPS Hukum Keluarga perlu berkonsultasi dengan pimpinan program studi yang dapat membantu persiapan pelaksanaan dan kesuksesan jalannya event besar ini. Maka perlu nantinya adik-adik mahasiswa, khususnya panitia ini untuk mereka berkonsul segera dengan Prodi Hukum Keluarga, supaya nantinya event ini berjalan dengan selancar-lancar dan sebaik-baik mungkin. Dan ini juga membawa nama Fakultas Syariah, apalagi secara khusus, dan pada umumnya adalah UIN Suska Riau. Diharapkan kedepannya dengan adanya diklat kepanitiaan ini, dapat menjadikan kepanitiaan yang berintegritas dan bertanggung jawab, serta memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam event besar yang akan digelar nantinya. Agi Fari Putra, Muhammad Rafi, Suska TV. Setelah ini kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya, program studi pendidikan bahasa Arab UIN Suska Riau gelar berbagai macam perlombaan dan penutupan acara Simba ke-9. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka mempersiapkan karya ilmiah bertaraf internasional konferensi terindeks Scopus, Puzzle Research Data Teknologi atau Predatek UIN Suska Riau dan Institute of Research and Publication Indonesia atau IRPI gelar coaching klinik bertemakan penulisan artikel ilmiah bereputasi tahun 2022.
di Aula Lantai 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Dalam rangka mempersiapkan karya ilmiah bertaraf International Conference Index Scopus, Puzzle Research Data Technology atau Predatek UIN Suska Riau dan Institute of Research and Publication Indonesia atau IRPI, gelar coaching klinik bertemakan penulisan artikel ilmiah bereputasi tahun 2022 di Gedung Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada 26 Februari 2022. Dilaksanakan selama 2 hari pada 26 hingga 27 Februari 2022, coaching klinik terkait penulisan karya ilmiah bereputasi ini turut menghadirkan berbagai narasumber, diantaranya dari dosen UIN Suska Riau Fitra Lestari, dosen Universitas Riau Dedi Irawan, serta dosen Institut Bisnis Pelita Indonesia Astri Ayu Purwati yang sudah berpengalaman serta berintegrasi di bidang penulisan karya ilmiah. Pembukaan acara coaching klinik diawali dengan laporan Ketua Puzzle Research Data Technology atau Predatek UIN Suska Riau, Mustaqim. Dilanjutkan dengan sambutan perwakilan Institute of Research and Publication Indonesia atau IRPI, dan ditutup dengan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, yaitu Hartono, yang menyampaikan rasa senangnya terhadap kegiatan coaching klinik kali ini. Alhamdulillah, Predatek ini juga sudah memiliki kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi ternama seperti UGM, UI, di mana banyak sekali dari perguruan tinggi besar ini berkontribusi terhadap tulisan-tulisan yang akan dipublish oleh jurnal yang dimiliki oleh Predatek ini. Mudah-mudahan ke depan jumlah kegiatan seperti ini makin bertambah. Tujuan dilaksanakannya coaching klinik ini adalah untuk persiapan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi dengan dihadiri para peserta yang berasal dari kalangan dosen dari berbagai universitas di Pekanbaru, dan juga mahasiswa yang mengambil tugas akhir dalam bentuk paper, sehingga para mahasiswa tidak perlu lagi membuat tugas akhir. Jadi poin penting dalam kegiatan ini yang pertama adalah menulis artikel itu bagi seorang researcher adalah wajib dan sangat penting. Selain dapat dipakai untuk kenaikan pangkat, juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau apa yang kita kerjakan itu harus kita klaim dengan cara salah satunya adalah mempublishnya pada jurnal terindeks seperti itu. Yang menjadi istimewa dalam acara ini adalah seluruh peserta yang mengikuti coaching klinik tidak hanya mendapatkan teori dan ilmu terkait pembuatan karya ilmiah bereputasi, namun para peserta pelatihan mendapat output berupa praktek pembuatan paper yang langsung dikoreksi, dibedah, dan diperbaiki secara bersama dalam coaching klinik ini. Pada kegiatan kali ini, pelatihan diikuti secara terbatas dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, namun dalam pemaparannya, Ketua Puzzle Research Data Technology atau Predatek UIN Suska Riau, Mustaqim, menyampaikan bahwa acara pelatihan karya ilmiah bereputasi ini dapat diadakan secara berkelanjutan dan berkala setiap bulannya. Harapannya ini memang kalau dari saya sendiri memang harus continue acara-acara seperti ini, mungkin bisa tiap bulan sekali gitu ya, karena peminatnya banyak sekali ini karena ya PPKM itulah ya. Yang kedua, mahasiswa kami yang di Predatek itu rata-rata memang publikasinya di jurnal internasional gitu, jadi memang harus meningkatkan semacam kegiatan-kegiatan kayak gini yang lebih banyak lagi gitu lah. Para panitia akan mengevaluasi seluruh rangkaian coaching klinik kali ini, sehingga terciptanya peningkatan jumlah publikasi baik dari kalangan dosen dan juga mahasiswa, serta diharapkan para peserta akan memiliki indeks Scopus baik dalam skala nasional maupun internasional. Ramdi Sardi, Atika Azura, Suska TV. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adakan Fasih Lawyers Discussion di halaman Juang Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dengan mengusung tema menguji efektivitas pemindahan ibu kota negara dalam berbagai perspektif di masa pandemi dan kesulitan negara, Dema Fakultas Syariah dan Hukum kembali adakan Fasih Lawyers Discussion di halaman Juang Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum pada 26 Februari 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh seorang pemerhati hukum dan konstitusi selaku narasumber, para pemantik yang membahas 4 perspektif yang berkaitan dengan tema seperti perspektif ekonomi, perspektif psikologi, perspektif ketatanegaraan, dan perspektif hukum, serta para peserta.
Syahdi Firman selaku narasumber mengapresiasi kegiatan Fasih Lawyers Discussion ini, serta mengatakan bahwa kegiatan ini harus tetap dilanjutkan dan dikembangkan agar memiliki jangkauan yang lebih luas karena kegiatan ini dianggap sebagai cara yang tepat guna meningkatkan kemampuan berpikir para mahasiswa. Ini merupakan suatu gerakan yang sangat bagus sekali tentunya di kalangan mahasiswa UIN, dan ini perlu terus disokong, perlu terus dihidupkan kegiatan-kegiatan seperti ini supaya kedepannya kita lebih terbuka lagi pada informasi-informasi maupun dinamika-dinamika yang selalu berkembang di negara kita. Saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada diselenggarakannya acara ini oleh mahasiswa UIN. Dan acara ini adalah acara yang sangat bagus sekali untuk menambah wawasan kita juga, membuka penyadaran kita juga, meningkatkan kemampuan berpikir kita juga, sehingga ke depan generasi kita, kawan-kawan mahasiswa ini menjadi lebih kreatif, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih agresif, menjadi responsif dalam menyikapi fenomena-fenomena sosial yang selalu berkembang. Tidak hanya menjadi wadah untuk para mahasiswa berdiskusi, namun juga menjadi wadah untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan fenomena sosial, sehingga menciptakan mahasiswa yang cerdas, kreatif, agresif, dan responsif. Ketua Dema Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Rian Febriansyah mengatakan bahwa Lawyers Discussion ini memang program yang diadakan setiap pekan, dengan pembahasan yang menarik dan terbaru baik dalam skala nasional maupun internasional. Baiklah, sebenarnya acara ini, Fasih Lawyers Discussion, ini memang program itu dilaksanakan setiap minggu, dengan tema pembahasan yang menarik, yang hangat-hangatnya di skala nasional maupun internasional. Mengenai partisipan dari peserta, tentunya kita dari Dema tidak kaku. Itu bukan berarti baik itu dari segi narasumber, pemantik, dan peserta itu bukan hanya terfokus kepada mahasiswa Fasih, tapi kita melibatkan fakultas-fakultas yang mungkin kita bisa sinergikan. Mungkin dalam momen yang kali ini kan kita bekerja sama dengan Fakultas Psikologi, karena tema yang kita usung itu ada mengambil perspektif psikologi. Mungkin untuk kedepannya dari fakultas-fakultas lain ini akan kita bisa sinergikan begitu. Selain itu, agar terciptanya sinergi yang baik antara fakultas selingkungan UIN Suska Riau, maka Dema Fakultas Syariah dan Hukum melibatkan fakultas lain, baik sebagai narasumber, para pemantik, serta para peserta yang tidak hanya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum saja. Salah satu peserta, Esa Smita Rosadil, berharap agar ke depannya terdapat lebih banyak pojok diskusi seperti Fasih Lawyers Discussion ini, karena dengan adanya pojok-pojok diskusi seperti ini dapat merubah pola pikir para mahasiswa. Harapannya mungkin ke depannya harus banyak pojok-pojok diskusi seperti ini yang harus kita laksanakan untuk menambah mindset lebih baik sebagai seorang mahasiswa, sebagai agent of change, sebagai orang-orang yang harusnya bergerak untuk Indonesia lebih baik. Diharapkan, kegiatan Fasih Lawyers Discussion ini dapat terus berlanjut dan terus berkembang agar menjadi suatu wadah para mahasiswa untuk berdiskusi mengenai topik-topik terkini baik skala nasional maupun internasional, serta dapat menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan bersikap responsif. Muhammad Iqbal, Safety Rapita, Suska TV. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar berbagai macam perlombaan untuk memeriahkan acara silaturahmi mahasiswa pendidikan bahasa Arab atau SIMBA yang ke-9 yang dilaksanakan di lingkungan UIN Suska Riau serta acara penutupan yang digelar di Aula Universitas Islam Riau. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Seperti yang pemirsa di belakang saya, sedang berlangsungnya acara pentas seni yang merupakan rangkaian kegiatan dari acara SIMBA, Silaturahmi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab se-Sumatera ke-9. Nah, pada pagi hari telah berlangsungnya perlombaan yang diselenggarakan di lingkungan UIN Suska Riau. Daripada pemirsa Suska TV penasaran, yuk langsung saja kita saksikan liputannya. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar berbagai macam perlombaan untuk memeriahkan acara silaturahmi mahasiswa pendidikan bahasa Arab
atau Simba yang ke-9. Dilaksanakan di lingkungan UIN Suska Riau, serta acara penutupan yang digelar di Aula Universitas Islam Riau pada 22 hingga 23 Februari 2022. Acara perlombaan ini merupakan rangkaian kegiatan dari acara pembukaan Simba sebelumnya, di mana tujuan diadakannya acara ini ialah untuk mengukir prestasi dan menguji kemampuan diri agar para peserta dapat mengetahui sampai pada kemampuan diri mereka masing-masing. Adapun perlombaan yang dilaksanakan oleh peserta Simba kali ini yaitu debat bahasa Arab, puisi bahasa Arab, ginak Arabi, cerdas cermat, insya Arabi, musabaqah qiraatul kutub, kaligrafi, pidato, takdim khisos, dan qiraatul akbar. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan pentas seni pada malam harinya, dengan penampilan berbagai budaya dari provinsi masing-masing, dan juga penampilan pencaksilat dari panitia acara Simba, serta ditutup dengan pengumuman juara perlombaan yang telah dilaksanakan pada pagi hingga siang harinya. Tak hanya itu, pada hari terakhir acara Simba ini ditutup resmi oleh Rektor Universitas Islam Riau, Syafrinaldi, di Aula Universitas Islam Riau, dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, serta persiapan untuk rihlah atau jalan-jalan menuju berbagai tempat wisata. Untuk menguji prestasi, menguji skill dari kawan-kawan dari berbagai provinsi di sini gitu kan. Di sini pun ajang perlombaan ini merupakan agenda tahunan kita gitu kan. Pensinya per provinsi kami buat. Jadi misalnya dalam satu provinsi itu ada 5 universitas, jadi hari ini mereka persiapkan 5 universitas menampilkan, kami memintanya menampilkan budaya dari provinsinya itu. Disinilah kami nengok, sinilah mereka berkarya gitu kan. Dan dari panitia sendiri itu menampilkan nanti Pancasilat. Adapun peserta yang mengikuti perlombaan acara Simba kali ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari program studi pendidikan Bahasa Arab se-Sumatera yang berjumlah kurang lebih 160 peserta. Peserta dari Universitas Islam Riau Fitri Ramadhani berharap semoga perlombaan-perlombaan Simba ke depannya dapat ditingkatkan kembali dan acara Simba ini dapat berkelanjutan setiap tahunnya. Pesannya alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan banyak teman dari berbagai kota di Sumatera, juga bisa saling bertukar informasi dan lain-lainnya. Kalau untuk pesannya mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi untuk perlombaannya, untuk Simba ke depannya juga bisa selalu berjalan lah tiap tahunnya gitu. Selain itu, acara Simba yang merupakan acara tahunan ini akan dilaksanakan kembali di tahun mendatang, tepatnya di Provinsi Aceh. Baiklah pemirsa Suska TV, itulah rangkaian kegiatan dari acara Simba ke-9 yang telah berlangsung selama 3 hari. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa pendidikan Bahasa Arab se-Sumatera. Tim Liputan Suska TV. Informasi mengenai perlombaan serta penutupan acara Simba ke-9 tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.